dia ibadahnya ghairu mahdhah, kalau tadi mah murni ibadah ya, sulit untuk digoncang. Nah, karena ini ghairu mahdhah, ini gampang digoncang. Ya, gampang digoncang itu sekali, oh ya mungkin kita niatnya bagus nih, berangkat ke kerja. Ya Allah, kami melaksanakan berangkat kami dari rumah, niat kami mencari rezeki yang halal, mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah, melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Kami niat nih hari ini, kan gitu ya. Besok belum tentu, gitu ta. Besoknya belum tentu, besoknya belum tentu. Maka inilah pentingnya tadi ngaji kita setiap minggu tuh. Oh iya, untuk mengembalikan niat kami teh di kerja di dinas koperasi dan usaha kecil ya, usaha kecil dan menengah ini adalah bukan semata untuk jusmiyah tadi ya, karena ini adalah bisa juga menjadi ibadah kita, tapi bentuknya apa? Ghairu mahdhah. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita keluar dari rumah kita masing-masing, langkahkan kaki kita. Kalau keluar rumah berarti apa tuh? Kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri. Ya. Islam sangat detailnya ketika kita keluar dari rumah. Oh, diatur, Bu, ketika kita keluar dari rumah kaki kiri. Ya Allah, saya nih keluar rumah, saya mah semata-mata pengen nyari ridhonya Allah. Ingetin itu ya, harus ditajdid niat. Turun dari mobil kaki kiri dulu ya. Turun dari mobil kaki kiri dulu. Coba detapinya. Kaki dulu ya. Kecuali kalau yang nyupir mungkin ya. Gitu ya. Kalau apa tadi? Kalau kita tadi melaksanakan ibadah tadi yang ghairu mahdhah, diantaranya apa? Kita berangkat kerja. Nah, berangkat kerjanya Bapak Ibu ini pernah ditanya, ada kisahnya di dalam sebuah sahabat. Sahabat pada suatu hari ngajinya Nabi ini di Madinah ya. Ngaji di Madinah, biasa ngaji kayak kita ini. Nah, kemudian ketika dia ngaji, ada orang yang sahabat ini lewat sengaja di depan Rasul, nggak ikut ngaji. Tapi berangkatnya kemana? Ke ladang. Berangkatnya ke ladang, urusan dunia. Perspektif orang, pasti yang namanya orang soleh mah yang sering ngaji kan gitu ya. Tapi perspektif pandangannya Rasul, luar biasa. Kamu melaksanakan ibadah, dia juga melaksanakan ibadah. Kamu dengan ibadahnya mendengarkan kami ceramah, mendengarkan tausiah, iktikaf di dalam masjid. Orang ini juga berangkat dari rumahnya dengan niat ibadah, dan dia pun mendapatkan pahala yang sama dengan engkau yang lakukan di dalam masjid. Alhamdulillah. Jadi bedanya apa? Bedanya cuma niat di dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niatnya baik, maka insya Allah dapatnya baik. Tapi kalau niatnya jahat, maka na'udzubillah, di situ akan dicatat perkara-perkara yang jelek. Ghairu mahdhah bisa ibu dapatkan, bisa bapak dapatkan dengan cara hanya bihusnin niyati, dengan bagusnya niatnya. Ini perkara kecil, tetapi akan bisa berubah semuanya. Nah, kalau kita tadi, kami mah ibadah, kalau belum tentu orang lain misalnya mereka bisa tadarusan setiap hari, yang berangkat ke majelis taklim. Tapi kalau kami mah sudah jadi PNS, nggak mungkin bisa seperti itu. Nah, waktu yang ibu habiskan di dalam kantor, waktu yang ibu habiskan di dalam tempat ini kudu diniati ibadah. Ya Allah, kami nih berangkat dari rumah ke sini, berangkat dari tempat kami ke tempat ini, diantaranya adalah satu, untuk mencari ridhonya Allah. Dan dengan kita mencari ridhonya Allah, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Insya Allah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah kebahagiaan di akhirat. Amin ya. Ada satu poin lagi yang ingin kami sampaikan, bahwa qiwamud dunya bis arba'atin, tegaknya dunia ini dengan adanya 4 perkara. Satu adalah
ilmunya ulama. Jadi walaupun kita sering ya kerja, jangan jauh-jauh ting lah dari ulama maksudnya gitu. Datanglah kita kemana nih? Ke ulama, ke pengajian. Kalau nggak sempat ya setelah itu di YouTube kan juga udah ada nih ya. Di YouTube ataupun tadi alhamdulillah muhadharah setiap minggu itu kayak santri, saya ingat santri di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu silakan mau berkunjung, ada pesantren di sini baru seumur jagung. Ya, saya itu kuliah dan menghabiskan waktu saya hampir 25 tahun untuk belajar. Pernah belajar di Jawa Timur di Lirboyo, diberangkatkan sama Mbak Yai Imam ke Mesir. Di sana kuliah selama 5 tahun, terus berangkat ke tengah kota Afrika. Ya, saya berangkat ke Sudan. Ya, jadi pernah tinggal di sana itu syukur gitu kan. Syukur kenapa? Oh ternyata kita hidupnya di sini enak banget. Coba ibu pernah belum ada yang pernah pergi ke Afrika? Ya mau berangkat ke sana? Ya itu kalau kita ada di Afrika bapaknya, di tengah-tengah kota Afrika, apalagi kita ada di sentral itu panasnya luar biasa. Ini bayangkan saya bikin teh ya, teh ini dari waktu maghrib. Ini kalau sampai bahasanya orang sono, ini hatta ila subhi, sampai ke subuh ini masih panas. Saking panasnya. Itu kalau kita tidur, ya mahasiswa di sana itu nggak bisa di dalam ruangan kayak gini, malah ngelekep gitu. Itu gelar kita kasur di luar disiram. Nah, air itu akan ketika kita bangun, nah itu airnya itu udah kering. Kasur itu udah kering, saking apa? Saking panas. Namun adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan gambaran orang yang cantik itu beda-beda. Kalau gambarannya orang cantiknya kayak ibu semua, mungkin orang Afrika nggak akan kawin. Ya. Nah, pas saya datang pertama kali datang ke sana, ya Allah, ini orang hitam semuanya. Biasa tinggal di Mesir, rambut pirang, ya, hidung mancung, kulit putih, ya. Waduh, pas datang ke sana ke tengah kota Afrika, masya Allah bapak, gitu ya. Ya, ini kok bisa orang betah tinggal di sini gitu ya. Padahal ternyata kalau di dalam silsilah ilmu, ini kalau orang ingin belajar fasohah bahasa Arab, tidak di Mesir. Tidak juga di Saudi Arabia, tetapi berangkatnya ke Sudan. Karena apa? Karena fasohah bahasa Arab, rekomendasi dari Departemen Agama itu di Sudan. Bahkan di situ ada sebuah kampus yang sekarang kami sama nih dengan, kalau Ustaz Abdul Samad ambil S3, saya ambil S2 di sana. Kenapa di Durman? Karena di kampus tersebut ini adalah kampus yang di pecahan daripada Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir gitu. Jadi pecahannya dikembangkan di negara yang lain, namun di sana namanya Durman, asasnya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pas sampai saya di sana landing, nah ngelihat orang, hitam semuanya. Ya, hitam semuanya. Ini kaget. Orang kok bisa betah tinggal di sini? Bisa betah kalian ini mahasiswa tinggal di sini? Ente baru datang dari Mesir. Coba ntar setelah 1-2 bulan beda. Bener. Pas ternyata setelah 2 bulan lah ya, atau nggak nyampe 2 bulan, setelah 1 minggu ibu. Nah gitu ya. Setelah 1 minggu, 2 minggu. Ini pertama orang yang kita lihat jelek, itu berubah jadi lagi. Bener ibu, ya Allah ya Karim. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, yang pertama kita lihat itu perempuan jelek ya, hitam. Ini lama-lama hitamnya pudar juga ya. Saking kepanasan Fata Morgana mungkin. Bahasanya nggak ada arang, nggak ada rotan, akar pun jadi gitu. Ya bayangkan gitu ya, cocoknya kita. Ya inilah gitu kan. Kalau standar saya datang, Musya dari Sudan ya, berangkat ke Turki, tinggal di sana, orang lebih cantik lagi, gitu ya, ajib ya bahasanya. Yang datang yang barisnya 5, yang cakepnya bisa 10 bisa.
Ya, karena bayangannya juga cakep juga gitu. Kacang Tapi, tapi ketika ini di gambarannya dibuat di orang Indonesia, orang-orang yang kayak kita, maka masya Allah sempat gitulah hidup di beberapa negara dan alhamdulillah kemarin kita pas balik tahun 2019. Nah, tahun 2019, 2020 ada COVID. Nah, gara-gara COVID inilah pesantren ini jadi. Ya, kami dapatkan beasiswa dari Bapak Yusuf Kala, berangkatkan langsung ke sana dan ada 315 orang yang terpilih di Indonesia. Nah, kita dipilih ke sana untuk berangkat dan kami punya kontrak dengan presiden dan itulah kewajiban kami bakti ke Indonesia. Nggak boleh tinggal di luar negeri. Balik ngembangin di negara kita. Jadi kalau ibu ada waktu silakan mampir di pesantren, nggak jauh dari sini. Itu ada tempat namanya Brimob. Di pinggir Brimob nanti tanya ke Yayat ya, ke Yayat atau kelas, ke kelas Pak Yayat. Ini ada pesantren namanya Al Umarot. Ini konsentrasi kita belajar Quran. Kalau ibu mau belajar tahfidz Quran, mau belajar tahsin Quran, mau belajar tentang makna-makna Quran, nah itu ada mulai dari tingkat dasar, ada yang diajari oleh guru-guru kita, ya. Dan di situ tempatnya untuk kita belajar Quran. Dan insya Allah dengan bimbingan Quran kita bisa menjadi orang-orang yang mulia, walaupun kita tidak bisa menghafal semuanya ya. Amin ya Allah. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir lagi, ketika kiwamnya dunia ini dengan adanya 4, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini membuat yang 4 ini menjadi sebuah kombinasi yang baik. Satu, yang pertama adalah tadi ilmunya ulama. Al-ilmul ulama inilah yang membuat dunia ini masih jejak Indonesia masih ada sampai saat ini. Kita yang jadi pejabat dan sekali-kali kita ya kontra dengan para ulama. Boleh secara politik tapi jangan pernah secara keilmuan. Boleh secara perbedaan warna, kamu warna kuning, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Ini secara politik. Tetapi jangan pernah menghina habaib, menghina ulama, kiai atas dasar keilmuannya. Karena inilah kiwamnya dunia. Kalau Anda ingin kokoh di dalam sebuah jabatan, maka raihlah ilmunya ulama ini. Raihlah ilmunya orang-orang yang soleh. Karena dengan itulah Anda akan menjadi kokoh di dalam sebuah tempat. Yang kedua, yakni adalah tadu kiwamul ulama, ilmu ulama. Yang kedua, adlul umar, pemimpin-pemimpin yang adil. Ketika engkau ingin menjadi seseorang yang kokoh, maka engkau harus didampingi di antaranya lagi dengan memiliki relasi dengan orang-orang yang memiliki amal-amal soleh, ataupun orang-orang pemimpin yang punya kekuasaan tapi dia berjuang dengan kekuasaannya. Ada yang mau naik jadi RI atau B1 di Bekasi, maka di situ juga dia harus apa tuh? Harus punya kiwam dengan orang-orang yang punya prinsip yang baik, dengan para pemimpin-pemimpin yang adil. Dan jika ada sebuah negara tadi dipimpin oleh ulama, ditambah juga dengan umaroknya yang adil, ditambah yang ketiga yakni adalah agniya usafiyah, orang-orang kaya yang ringan tangannya, maka insya Allah dia akan membantu kibamnya dunia. Dan yang terakhir adalah doanya para fuqara. Dan 4 pilar ini yang akan membuat sebuah negara ataupun sebuah kawasan, sebuah kepemimpinan ini kokoh. Dan insya Allah kita berjuang untuk memperjuangkan keluarga kita juga. Jangan tinggalkan perkara yang 4 tadi. Ilmunya para ulama, keadilannya seseorang yang adil, terus juga orang-orang yang dermawan, dan jadilah orang-orang yang senantiasa memiliki lisan yang terus berdoa, dan insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih daripada 1 jam telah kita berkumpul di sini, dan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Tadi kita hanya sekedar bekerja, tapi sekarang kita maknai, oh kami itu hidup bukan untuk dari kerja untuk kerja, bukan mati gara-gara kerjaan. Karena apa? Karena ternyata banyak orang yang mereka
hidup hanya memahami kerja dari pagi sampai pagi. Bahkan ditanya, kamu kerja buat siapa? Buat anak istri. Kamu datang sebelum istri bangun, kamu berangkat sebelum istri bangun, kamu pulang setelah istri tidur. Iya, betul. Ternyata kamu itu bukan memperjuangkan anak dan istri sesungguhnya, tapi kamu bekerja untuk pekerjaanmu dan kamu diperbudak oleh pekerjaan. Janganlah kita menjadi orang yang demikian, tapi kita jadikan pekerjaan ini sebagian dari pulang ibadah, dan itulah yang akan menjadi bekal kita di alam barzah. Allah kita semuanya bisa menghargainya sebagai ibadah yang bermakna. Amin ya Allah. Ada pertanyaan? Ada yang nanya? Enggak? Ya. Kalau namanya Sekarang Muhammad sallallahu alaihi ta'ala min kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin. Hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mahsyar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.